Jumpa lagi dengan channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang servis kipas angin. Karena ada yang nanya, subscriber, nggak ada tutorial untuk kipas angin ya, katanya seperti itu. Makanya ini saya bikin untuk servis kipas angin. Jadi kipas angin ini mati total. Nah, bagaimana cara servisnya? Saksikan videonya. Kipas ini diantar dalam keadaan seperti ini. Jadi ama yang punya itu sudah dipretelin, sudah dibuka-buka. Kemungkinan dia berusaha untuk servis, tetapi kemungkinan nggak bisa, baru dibawa ke tempat saya. Nah, pertamanya kita ukur dulu dia ada hubungan apa enggak antara kabel-kabelnya. Jadi itu ada kabel listrik 0, terus ada speed 1 2 3, terus ada kabel kapasitor. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah kabel-kabel ini ada yang nggak hubungan atau nggak connect, seperti itu. Jadi kita ukur. Nah, kita onin saklarnya, kita ukur kembali untuk speed 1, speed 2, speed 3 ada hubungan apa tidak. Setelah tidak ada hubungan, baru kita buka di kapasitornya. Nah, kabel kapasitor kita cek, dia ada 2 kabel, kapasitornya lepas. Nah, kapasitor dilepas untuk ngecek kabel di kapasitornya, dia putus apa tidak. Seandainya di kabel kapasitor itu tidak putus, kita ada harapan bahwa dinamo ini kemungkinan belum terbakar. Jadi kita tinggal cek di dalamnya, kemungkinan ada thermal fuse atau sekring di dalamnya. Kalau asli belum pernah gulung biasanya masih ada. Jadi kemungkinan kalau mati begini hanya thermal fuse-nya yang rusak. Jadi langkahnya yaitu kita lepas kapasitornya terlebih dahulu. 2 kabel kapasitor kita lepas, kita copot kapasitornya, terus kita ukur di kabel di kapasitor ini ada hubungan apa tidak. Seandainya ada hubungan, yaitu tadi kemungkinan thermal fuse-nya yang bermasalah. Nah, setelah kapasitor dilepas, kita ukur kabel kapasitor itu kan ada 2 itu. Nah, kabel kapasitor seandainya ada hubungan di kapasitornya, ada hubungan, terus ohmnya itu masih panjang ya, bukan pendek ya. Karena kapasitor, kabel kapasitor, 2 kabel kapasitor itu kalau diukur ohmnya terpanjang. Ohmnya terpanjang karena kapasitor itu gabungan 2 gulungan, yaitu gulungan running dan gulungan starting. Makanya yang masuk ke kapasitor itu ohmnya itu paling panjang. Nah, ini berlaku juga di dinamo yang lain yang satu pas yang pakai kapasitor. Jadi untuk cari kabel kapasitornya itu seandainya keluar 4, 2 kapasitor, 2 setrum, itu untuk yang ke kapasitornya cari yang ohmnya yang paling panjang. Itu untuk menentukan
kabel ke kapasitornya. Seandainya udah kehilangan jejak, seandainya udah nggak tahu kabel kapasitornya yang mana, kabel setrumnya yang mana, nah untuk dinamo satu pas, untuk entah itu kipas, entah itu pompa air, untuk jalur ke kapasitornya itu ohmnya yang terpanjang. Ini berlaku untuk kapasitor yang voltasenya 400 volt atau 450 volt. Itu terpanjang karena yang masuk ke kapasitor ini gabungan antara running dan starting. Makanya ohmnya paling panjang di antara yang lain. Nah, ini kita ukur di jalur kapasitor itu ada 2 kabel. Nah, kita ukur kabel yang mana yang putus, yang masuk ke speed atau yang ke 0. Jadi karena yang keluar itu ada ke kabel setrum, yang satu itu langsung dari dinamo, terus kabel setrum satu lagi ngelewatin speed 1, 2, 3. Nah, ini kita ukur satu persatu mana yang kabel yang putus. Jadi setelah itu ketahuan kabel yang putus, baru kita buka, kita cek ke dalam dinamonya, apakah ini masih ori atau sudah gulungan. Kalau ori, ya kemungkinan hanya thermal fuse-nya yang rusak. Jadi bisa kita jumper langsung. Oke, kita buka untuk melihat apakah kipas ini terbakar atau tidak. Kita buka. Nah, ini jangan lupa sebelum buka bodinya kita harus buka untuk swing, untuk tengok-tengoknya. Itu kita buka terlebih dahulu. Karena dia kalau nggak dibuka kita nggak bisa buka dinamonya karena dia diikat dengan bodi. Makanya kita harus buka dulu untuk swingnya. Nah, setelah itu baru kita buka baut yang ada di bodi, 4 baut. Nah, ini kita buka 4 baut. Lalu kita cek apakah gulungannya terbakar atau tidak. Nah, setelah terbuka, hati-hati waktu pas buka tutupnya ini ya, tutup dinamo ya. Sebab kalau nggak hati-hati, ini kabel bisa brodol, bisa tertarik, jadi kawat bisa lepas, bisa putus. Makanya kita harus hati-hati dalam bukanya, biar nggak brodol itunya, spool gulungannya. Karena sering terjadi orang yang baru buka dinamo, dia nggak ngerti, dia kuat tenaga tarik, akhirnya terlepas semuanya sampai usus-ususnya. Jadi berantakan, brodol semua karena tertarik. Jadi makanya kita harus pelan-pelan, hati-hati supaya kawatnya itu tidak ikut tertarik. Jadi pelan-pelan sambil kita geser-geser dikit itu kabel-kabelnya yang keluarnya, kita congkel dikit nggak apa-apa, jadi supaya keluar. Jadi pelan-pelan sekali supaya tidak brodol.
pelan-pelan bukanya biar nggak nyangkut, biar kawat juga nggak kena bentur, nggak putus. Nah, setelah kebuka seperti ini, kita lihat kelihatan masih bagus spoolnya. Tinggal kita buka pelan-pelan yang di kabelnya, yang arah kabelnya itu pelan-pelan biar nggak brodol. Jadi usahakan kabelnya itu kita dorong biar masuk dulu, dorong biar masuk. Jadi waktu pas kita buka, jadi nggak narik kawatnya, jadi kawat nggak brodol, aman. Nah, itu kita perhatikan kalau memang susah masuk. Kalau susah masuk itu kita kabel kapasitor kita potong, terus itu kulit selongsong kabelnya kita robek dulu, nggak apa-apa, karena dia menghalangin untuk masuk ke dalam. Soalnya kalau itu kabel nggak bisa masuk ke dalam, kita nggak bisa lihat belakang kabelnya. Jadi karena kita itu mau cek masih ada fuse-nya apa enggak, masih ada sekringnya apa enggak, kita harus lihat gulungannya. Nah, itu tutupnya itu kalau terhalang oleh kulit kabelnya itu nggak bisa terbuka, makanya kita harus sobek dulu, nggak apa-apa, tapi kabelnya jangan diputus. Nah, setelah terbuka seperti ini, baru kita bersihin pakai kuas. Tapi hati-hati, jangan sampai kawatnya itu putus kena kuas. Hati-hati, usahakan jangan sampai melukai kawat atau membuat kawat putus gara-gara kita bersihin dengan kuas. Jadi kita bersihin biar enak kerjanya. Nah, kita bersihin di sela-selanya juga, yang di dalam kita bersihin. Jadi pakai kuas kering ini ya, jangan kuas basah, karena nggak boleh spool gulungan kena air, nggak boleh. Jadi usahakan kuasnya itu kuas kering untuk membersihkannya, jangan sampai kena air kuasnya. Jadi kuas kering yang untuk pakai untuk bersihin. Nah, setelah dibersihin, kita cari posisi fuse-nya dengan buka talinya, tali pengikat spoolnya. Tapi hati-hati waktu pas motong talinya, jangan sampai terkena kawatnya waktu pas motong talinya. Jadi kita lihat posisi fuse itu di mana. Nah, di situ kita buka talinya. Bentuk dari fuse ini rata-rata itu kotak kecil hitam seperti itu. Dia ada kaki dua atau ada kawat dua gitu, kakinya itu nyambung ke spool. Kalau pakai gunting takut putus kawatnya, kita pakai cutter yang tajam. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan kawatnya jadi ikut putus. Usahakan yang putus hanyalah ikatannya saja. Ingat, yang putus hanya ikatannya saja. Jangan sampai melukai kawatnya waktu pas kita putus ikatan.
Nah, kita bersihin dulu itunya, bekas ikatannya kita lepasin biar gampang itunya, lihat termofuse-nya. Nah, ini ada lapisan kayak solasi begitu, kayak plastik untuk melapisi termofuse-nya. Jadi kita bersihin, kita buka dulu perlahan-lahan. Jadi jangan sampai kawat ikut tertarik dan putus waktu pas bukanya. Kita harus hati-hati supaya kawat tidak ikut putus. Dan kita cari posisi fuse-nya ada di mana, sekringnya itu ada di mana posisinya, karena terkadang dia diselipin di tengah. Kita buka ikatannya pelan-pelan, hati-hati pokoknya, jangan sampai kawatnya ikut tertarik. Nah, biasanya di bawah ini nih, di bawah selongsong ini, kita buka selongsongnya pelan-pelan, jangan sampai narik kawatnya sampai putus. Kita hati-hati. Nah, kita cari fuse-nya ada di mana. Harus pelan-pelan, harus hati-hati biar kawatnya nggak ikut putus. Nah, ini fuse-nya itu udah kelihatan, kaki fuse-nya kelihatan. Nah, fuse-nya itu yang warna hitam itu, warna hitam kotak kecil itu, nah itu fuse-nya. Nah, kita kupas dulu kakinya sedikit. Nah, itu fuse-nya itu warna hitam kotak kecil itu fuse sekring. Nah, itu bisa langsung dipelintir langsung atau dipotong, disambung. Atau kalau nggak mau potong ya kita tinggal pelintir aja biar kaki-kakinya itu nyambung. Setelah itu baru selongsongnya pasang lagi, nggak masalah. Nah, kalau mau disolder ya disolder, kalau mau dipotong bisa dipotong terus dipelintir, disolder juga sama. Seperti itu. Nah, itu ujungnya itu kita dipelintir biar hubung antara tadi kaki-kaki fuse tadi, kaki-kaki sekring tadi, biar hubung jadi satu. Nah, itu jangan lupa itu ntar disolder, terus diisolasi selongsong lagi biar aman, biar enggak short ke yang lain. Seperti itu. Nah, itu gabung langsung seperti itu. Nah, setelah itu baru kita solder. Kita
ukur yang tadi kaki fuse tadi sama kabel kapasitor ada hubungan. Nah, setelah ada hubungan sama kabel kapasitor tadi, kita ukur ke colokan. Nah, itu ada speed, ada saklar speed, terus ada saklar timer. Jangan lupa di-onin semua. Di-onin dulu semua. Di-onin semua. Nah, itu saklar timer di-on. Terus saklar timer di-on, terus sama speednya juga harus dipencet biar dicolokan itu ada hubungan. Nah, ada hubungan seperti ini. Jadi kita penyambungan kita sudah berhasil. Ini solder biar mantep dalam nyambungnya, karena kalau udah solder kena timah udah jadi satu, nggak takut lepas lagi, nggak takut kendor atau nggak takut ngefong. Jadi di solder lebih mantap. Nah, setelah itu baru kita ntar solasi, kasih selongsong lagi. Isolasi biar aman, biar safety. Terus selongsongnya kita pasang kembali, jadi supaya aman. Nah, setelah itu kita ikat kembali. Yang tadi ikatan kita buka, kita ikat kembali supaya rapi kembali, supaya kenceng lagi. Nah, kita ikat. Jadi ikatan ini sebatas yang tadi dibuka saja. Dan ingat, waktu pas ngikatnya jangan sampai kena kawatnya. Kawat itu tertarik dengan ikatan kita dan putus. Perhatikan benar-benar. Jadi jangan asal ngikat, sebab kalau kita kena kawat yang melintang begitu terus kita tarik, pasti kawatnya putus. Jadi perhatikan, kita mau masukin benangnya itu di sela-sela kawat yang tidak melintang atau tidak kencang atau tidak tertarik atau tidak sendirian gitu. Jadi kawatnya itu nggak putus karena gara-gara kita ikat. Ini sering terjadi. Jadi waktu pas ikat kipas begini, kawatnya putus karena tertarik oleh benang ikatan. Makanya kita waktu pas ikat harus hati-hati, perhatikan. Setelah diikat, kita kasih selak ulang, biar yang tadi kendor jadi kenceng kembali. Jadi yang tadinya kita buka biar lengket kembali, kita selak ulang. Untuk menghindari getar. Nah, setelah diselak, dia biarin dingin. Nah, kita
di asnya itu kasih oli biar licin, di asnya kasih oli biar licin, biar nggak seret, biar nggak berat putarannya di asnya ini. Di as yang deket pusingnya kita kasih oli untuk biar licin, jadi biar enteng, biar nggak seret, kita kasih oli. Nah terus di bosnya itu juga kasih oli. Jangan lupa ini oli baru ya, jangan oli bekas ya. Kalau oli bekas ntar malah tambah parah, jadi tambah ngikis, karena dia itu kalau oli bekas itu udah ada gram besinya, itu malah merusak ntar. Nah kita kasih busa di busingnya, kita tambahin busa. Tujuannya apa? Biar busa ini bisa menyimpan oli itu lebih banyak, sehingga dia dalam waktu yang panjang itu nggak kering, jadi tetap ada oli, sehingga di asnya itu tetap basah oli. Nah kita masukin di sela-sela busing yang masih ada rongga, kita kasih busa. Nah kasih busa ini tujuannya untuk biar, nah terus habis itu kasih oli. Nah tujuannya untuk biar oli ini nggak cepet kering dalam waktu yang lama, untuk menyimpan oli. Tapi ingat, ini oli baru, jangan pakai oli bekas, karena kalau oli bekas dia udah ngandung gram besi, ntar gampang rusak kipasnya, gampang terkikis asnya atau bosnya, jadi cepet aus, cepet longgar kalau pakai oli bekas. Makanya ini harus pakai oli baru. Nah kita kasih sampai keliling ya, sampai keliling itu di bosnya, busingnya itu kan ada rumah busing, kita seselin aja pakai busa. Busanya ini juga busa yang bersih ya, jangan busa kotor ya, jadi untuk menyimpan oli. Nah terus yang ditutup depannya itu juga begitu, dikasih busa juga dua-duanya. Jadi tujuannya untuk menyimpan oli, biar dalam waktu yang lama itu nggak cepet kering, jadi kipas jadi awet karena nggak macet, seperti itu. Nah kita kasih busa, ini busa bersih, kalau saya pakai ini busa baru. Jadi biar bisa menyimpan oli lebih banyak, jadi nggak gampang kering, jadi dia itu nggak gampang macet. Nah ini pakai oli baru, jangan oli bekas gitu ya. Nggak perlu beli satu botol, jadi ya ke waktu pas kita ganti oli motor gitu, kita sisihin sedikit ya, untuk servis kipas seperti inilah, seperti itu. Harus oli baru untuk keawetan kipas. Nah setelah itu udah dikasih oli, kasih busa, kasih oli, kita pasang kembali seperti ini. Hati-hati waktu pas masangnya, jangan sampai rotor itu nyangkut di kawat, karena bisa mengakibatkan putus kawatnya. Makanya waktu pas masukin angkernya atau rotornya itu perhatikan jangan sampai nyangkut ke gulungan, bisa mengakibatkan gulungannya putus. Dibaut kembali sampai kencang.
Kenapa video ini nggak banyak saya potong? Karena bagi pemula yang baru belajar, biar paham. Jadi biar gampang dipelajari, dipahami. Karena masih pemula dan belajar. Nah, setelah udah baut kencang semua, kita getok-getok sedikit di as, di bodi. Ini tujuannya apa? Biar posisi angker itu di tengah-tengah persis. Karena waktu pas kita bongkar pasti dia geser, kita gerak. Nah, pasti dia kalau dipasang begini agak seret, agak macet karena posisi asnya itu nggak di tengah. Nah, makanya kita getok asnya, getok pelan-pelan aja pakai obeng apa-apa. Kita getok supaya posisi angkernya itu di tengah sehingga enteng. Nah, setelah itu, setelah terpasang, kita ukur kembali, dicolokkan kabelnya, kita ukur kembali apakah sudah terhubung atau belum. Nah, ini sudah terhubung. Nah, itu sudah ada hubungan, berarti penyambungan kita itu sukses gitu. Nah, itu speed. Nah, speednya ingat, itu speed 1, speed 2, speed 3. Itu kita pencet, masih tetap ada hubungan apa enggak. Nah, kalau ada hubungan, semua ada hubungan dari speed 1, speed 2, speed 3, ada hubungan semua. Kalau kita ukur di colokannya, berarti kita sukses dalam menyambungnya. Nah, itu ada hubungan semua. Jadi dicolokan. Nah, setelah itu kita pasang kembali kapasitornya. Tapi ingat, sebelum dipasang kapasitornya kita ukur dulu. Jadi mikronya itu masih bagus apa enggak? Sebab kalau kapasitor begini dipakai lama kelamaan itu isinya akan habis. Mikronya itu akan habis. Makanya sebelum dipasang kita ukur dulu masih layak pakai apa tidak. Nah, untuk kipas ini 1,2 mikro sampai 2 mikro maksimalnya. Jadi ambil tengah-tengahnya aja juga lebih bagus juga. Jadi 1,5. Nah, kalau kipas ini kipas Cosmos ini kan ke sana. Ini kipas Cosmos itu dia pakai kapasitor 1,5 mikro. Nah, 1,5 mikro, seandainya kapasitor ini isinya 1,2, itu masih layak pakai. Nah, ini saya ukur masih 1,225 mikrofarad. Berarti ini masih bisa layak pakai. Tetapi kalau pingin putarannya seperti baru, kenceng seperti barunya, ya kita ganti jadi 1,5-nya. Maksudnya ganti 1,5 mikronya. Karena ini aslinya kan 1,5 mikro. Berhubung ini isinya itu udah berkurang, tinggal sekitar 1,2. Ya pasti putarannya itu udah menurun, nggak seperti aslinya. Jadi kalau pengen putarannya lebih kencang ya pakai 1,5. Ini kapasitor ganti 1,5 mikro. Nah, ini biasanya maksimal kapasitornya itu sampai bisa dinaikin sampai 2 mikro. Kalau 2 mikro itu putarannya kenceng banget. Jadi sedangnya ya kasih 1,5 mikro lah. Itu sedang. Nah, setelah di solder kita solasi, dikasih solasi. Terus diselongsong, kasih selongsong. Kalau saya habis solasi terus kasih selongsong.
Ini tujuannya biar nggak konslet atau kontak ke yang lain atau ke bodi kipasnya. Nah, kalau masih berat kita ketok-ketok begitu biar benar-benar lancar. Oke, kita colok ke setrum untuk jajal apakah kita berhasil. Nah, ternyata langsung nyala. Itu tadi tombol speed dalam posisi on terpencet, jadi kita colok langsung nyala dia. Nah, ini untuk speednya kita jajal, muter semua, nyala semua, berarti kita penyambungan kita berhasil. Nah, ini speednya kita tekan, jadi speed 1, speed 2, speed 3 kita coba semua nyala, berarti ini berhasil kita sambungnya. Setelah dijajal semua oke, speed 1, speed 2, speed 3 dijajal oke, berarti kita berhasil dalam penyambungannya. Nah, setelah dirapikan, baut-bautnya kita rapikan, dipasang lagi kembali, kita jajal kembali. Kalau dalam posisi bagus, jajal speed 1, speed 2, speed 3 bagus seperti ini, berarti kita udah berhasil dalam servis kipas ini. Sekian video kali ini. Bila suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Bila ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.